Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan dan selamat pagi. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan membawa syukur kita, dengan membawa pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau share hati kita mau katakan bahwa Yesus Engkaulah pengharapan kami dan hanya Yesuslah kekuatan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Sikira la 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 la, oh. Haleluya. Haleluya. Hosana hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan benih firman Tuhan. Berbicaralah atas kami. Kami siap untuk membuka hati kami. Biarlah setiap benih firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semuanya di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi secara online. Masih di tema yang sama, restorasi dalam perkataan. Tetapi dalam hal ini saya akan membuat satu subtema lagi dari restorasi dalam perkataan. Saya buat subtema yang berjudul adalah dosa perkataan dalam tekanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam perkataan kita itu bisa kita berbuat dosa waktu kita dalam tekanan. Langsung saja kita buka dalam Bilangan pasal 20, demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan pasal 20, ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Kembali lagi saudara, bahwa dosa perkataan dalam tekanan yang pertama adalah mengutuki diri sendiri. Jadi ketika bangsa Israel kekurangan air, mereka tidak bisa minum, bahkan ternak mereka juga tidak bisa minum, mereka dalam sebuah kesusahan, sebuah tekanan hidup yang besar, karena mereka jumlahnya begitu banyak, tidak ada air pada waktu itu, mereka kesulitan, dan mereka mengutuki dirinya sendiri. Itu kata-kata yang terucap dari bibir lidahnya. Nah, untuk kita merestorasi perkataan kita, jangan sampai kita mengutuki diri kita sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa perkataan dalam tekanan yang pertama adalah mengutuki dirinya sendiri. Coba perhatikan di sana ya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu bla 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 bla.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata dari ayat ini saya simpulkan banyak orang atau bahkan kita sendiri, waktu kita susah, waktu kita sulit, waktu kita dalam tekanan, waktu kita terlilit hutang, waktu kita dalam sebuah masalah yang tidak ada jalan keluar, kadang-kadang kita berkata mengutuki diri sendiri seperti Ayub. Mending aku mati wae. Bukankah banyak orang-orang yang berkata, Tuhan masalahku begini, sudah sekian tahun saya berdoa, tidak ada jalan keluar, mending saya mati Tuhan, mending saya tidak usah dilahirkan di bumi ini. Itu mengutuki diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mau direstorasi dalam perkataan kita, jangan mengutuki diri sendiri. Jangan sering menyalahkan diri sendiri sekalipun sulit hidupmu. Itu yang pertama. Untuk kita dapat memperbaharui perkataan kita, jangan sekali-kali kita mengutuki diri sendiri. Sitik-sitik nyalahkan dewe, sitik-sitik menyalahkan diri sendiri, sedikit-dikit kita merasa salah terus. Oh my God, come on. Kita anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita, Dia rela datang ke bumi, disalib untuk kita. Tetapi kenapa kita masih mengutuki diri sendiri? Bangsa Israel pada waktu itu hanya tidak bisa minum, hanya ternaknya tidak bisa minum. Mereka mengutuki diri sendiri. Sungguh mengerikan sekali. Saudara-saudara, ini pelajaran penting menurut saya. Kalau kita mau direstorasi dalam perkataan kita, jangan kita mengutuki diri kita sendiri. Karena dalam perkataan kita waktu tekanan, kadang ada dosa yang kita keluarkan, yaitu mengutuki diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri, kita merasa kita kok tidak ditolong Tuhan, akhirnya kita mengutuki diri sendiri. Ini pelajaran penting bagi kita saudara, bahwa poin yang pertama, dosa dalam perkataan, dalam tekanan hidup, mengutuki diri sendiri. Saudara-saudara, saya baca satu artikel, bahwa ketika kita sering menyalahkan diri sendiri, kerap kali, acap kali kita menyalahkan diri sendiri, ternyata saya baca artikel tersebut, ada yang namanya sitokin. Sitokin itu protein yang keluar dari antibodi yang melindungi kita dari penyakit. Jadi ada antibodi yang mengeluarkan protein namanya sitokin. Nah kalau kita sering menyalahkan diri sendiri, sering kita mengutuki diri sendiri, ternyata sitokin tadi itu keluar dan itu pertanda ada penyakit. Nah dalam artikel ini sebuah penelitian yang saya baca, bahwa kalau kita sering mengutuki diri atau menyalahkan diri sendiri, mengucap kata-kata yang tidak baik untuk diri kita sendiri, maka kita rentan terkena penyakit. Bahwa ketika kita sering menyalahkan diri sendiri, kita mengumpat diri sendiri, menyalahkan Tuhan, dengan ucapan kita, itu dosa. Dan bukan cuma dosa, kita rentan terkena penyakit. Menurut survei yang saya baca. Dan yang kedua, karena kita sering menyalahkan diri sendiri, kita mengutuki diri sendiri. Yang kedua adalah, dijelaskan bahwa dalam artikel yang saya baca di sana, kita rentan kena stres. Atau kita itu cenderung meningkatkan hormon stres yang tinggi. Wow. Saudara, bangsa Israel hanya tidak minum, ternaknya tidak minum, mereka mengutuki Tuhan, mereka mengutuki diri sendiri, mending kami mati wae. Wow, itu kata-kata yang menggambarkan masih nggak ngerti kehidupan mereka seperti apa. Tapi yang jelas ketika saudara sering mengucapkan mengutuki diri sendiri, sering mengucapkan menyalahkan diri sendiri, ternyata itu bisa meningkatkan hormon stres. Jadi saudara-saudara, restorasi perkataan ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Coba jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri, karena itu bisa membuat saudara terrentan penyakit, bahkan stres tingkat tinggi. Bukan cuma itu, bisa bunuh diri. Saya mendengar beberapa hari kemarin ada orang yang pengen bunuh diri. Dia pengen bunuh diri karena dia mungkin terlalu stres, karena mungkin perkataan sang suami yang begitu menyakitkan. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Bukan langsung dibawa ke dalam doa, tapi justru memang sayang salah, atau justru sebaliknya. Saudara-saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Mereka mengucapkan dosa perkataan waktu mereka tidak minum, waktu mereka tidak mendapatkan air. Terucap kata-kata yang mengutuki diri sendiri. Pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita dalam sebuah tekanan, bahwa ketika kita dalam sebuah impitan, masalah yang besar sekalipun, jangan sampai kita mengutuki diri sendiri. Tapi apa? Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan segala pergumulan kita. Biar Tuhan yang turun tangan ketika kita mengangkat tangan. Karena apa? Karena kita biji mata Tuhan.
tak mungkin kita dibiarkannya sendiri berjalan. Amin. Oke saudara-saudara, sebetulnya ada 4 poin, tapi singkat saja. Poin yang kedua langsung saja. Poin yang kedua, dosa perkataan dalam tekanan. Poin yang kedua adalah mengungkit-ungkit masa lalu. Masih di ayat yang sama, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel mengungkit-ungkit masa lalu. Tuhan, mending aku mati wae koyo sedulur-sedulurku ndek ben mati, mbok aku mati karo sedulur-sedulurku ndek ben. Orang itu kalau sudah dalam tekanan, ada dosa yang keluar dari mulutnya. Mengungkit-ungkit masa lalu. Dalam rumah tangga sekalipun sering terjadi, mengungkit-ungkit masa lalu. Kamu dulu begini-begini. Kamu itu saya tolong karena kamu itu seperti ini. Kamu nggak eleng ya dulu gimana? Saudara-saudara, dosa dalam perkataan ketika dalam tekanan mengungkit masa lalu. Sering sekali kita dalam hidup ini mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit masa lalu kita. Bahkan orang yang kita kasih, bahkan teman kita, partner kita, ya kolega kita, bahkan mungkin teman kita waktu sekolah dulu, ketemu waktu sekarang, begitu kita menjadi partner bisnis, dan dia salah dikit, kita selalu mengungkit, menyalahkan dia. Wow, saudara-saudara, ketika kita sering mengungkit-ungkit masa lalu kita akan semakin mempersulit hidup kita. Ketika kita sering mengungkit-ungkit masa lalu kita akan semakin kehilangan teman. Ketika kita semakin sering mengungkit-ungkit masa lalu kita itu merasa selalu kurang dan kehilangan kedamaian. Saudara-saudara, ada 2 poin yang saya sampaikan saja, sebetulnya ada 4, tapi mempersingkat waktu. Dosa perkataan dalam tekanan, yaitu mengutuki diri sendiri. Kalau kita mau direstorasi dalam perkataan kita, jangan kau mengutuki diri sendiri, karena itu dosa. Yang kedua, dosa dalam perkataan, dalam tekanan adalah mengungkit-ungkit masa lalu. Supaya kita direstorasi dalam perkataan kita, jangan kau sering-sering mengungkit-ungkit masa lalu. Meskipun engkau dalam persoalan, entah rumah tangga, entah pekerjaan, sekolah, atau apapun yang kau kerjakan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membuat kita tidak jatuh dalam dosa perkataan waktu kita sulit, tetapi waktu kita dalam tekanan, kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Mending saya dulu waktu bertobat kok kurang. Sebelum saya bertobat berkelimpahan. Tidak mungkin itu. Tapi tetap kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dalam rencana Tuhan yang indah. Pastikan saudara tetap dalam jalur Tuhan. Karena di kemudian hari saudara akan mengerti bahwa rencana Tuhan indah. Dan Anda akan berkata, wow, amazing. Ternyata rencana Tuhan lebih yang daripada saya pikirkan. Selamat pagi saudara-saudara, biarlah di pagi hari ini renungan yang singkat ini dapat memotivasi kita melanjutkan aktivitas kita hari lepas hari dengan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.